Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar SPDP untuk memahami gambar cerita ya. Dalam memahami gambar cerita, itu paham kalian baca materi-materi yang ada di sini ya. Jadi silakan membaca baik-baik. Nanti apa itu gambar cerita? Di sini sudah dijelaskan ya, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambar cerita itu gambarnya itu merupakan ilustrasi atau gambar dari cerita, bisa komik atau bisa gambar itu sudah bercerita tanpa ada tulisannya pun bercerita ya. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan ya. Ilustrasi di sini ada akhirnya di sini ada misalkan seperti itu ya, komik itu ya, seperti komik ada pada suatu sore nampak mendung sangat gelap ya misalkan seperti itu. Jadi di situ nanti gambarnya ya situasi yang agak gelap karena mendung ya, mendungnya agak hitam, alamnya terlihat gelap gitu ya. Itu namanya ilustrasi. Nah, ilustrasi bisa berupa foto, maupun gambar tangan. Tujuan ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, menerangkan isi dan informasi sebuah bacaan. Sekali lagi, tujuan ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari bacaan. Ini harus diingat-ingat ya, tujuan dari ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Langkah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Gagasan, sebenarnya gagasan ini lebih dulu. Gagasan, kemudian alat dan bahan. Membuat rencana gambar. Sketsa itu hanya masih coret-coret. Rencana gambar, di sini gunung, di sini ada bunga, di sini ada pohon saja. Itu sketsa ya. Kemudian kalau sudah sketsa ya, hanya garis-garis, kemudian melakukan pewarnaan supaya indah. Media gambar yang digunakan bisa menggambar adalah media alas gambar dan juga pewarna. Itu mudah. Terus media alas adalah media tempat menggambar ya. Dengan pewarna adalah alat gambarnya. Gambar ilustrasi banyak ragamnya ya. Bisa cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam merupakan cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dalam bentuk tulisan secara singkat ya. Cergam, cerita bergambar. Kadang ada cerita sedikit gambar, jadi cergam gitu ya, bukan komik. Komik gambarnya banyak, kemudian ada kalimatnya. Kalau cergam banyak tulisannya, kemudian ada sedikit gambar, itu cerita bergambar ya. Ini komik ya, bentuk gambar dijelaskan dengan tulisan. Jadi kebalikan, cergam dengan komik ini berkebalikan. Kalau cergam itu tulisan yang diperjelas dengan gambar, kalau komik gambar diperjelas dengan tulisan. Pamflet adalah selebaran, pemberitahuan, pengumuman ya, atau ajakan, itu pamflet. Ayo kita patuhi protokol kesehatan dalam bentuk kertas yang besar ya. Itu pamflet. Cover, sampul buku. Kartun, gambar kartun, karikatur, gambar ini bisa olok-olok ataupun pakai bahasa yang lain. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ini karikatur adalah gambar yang bisa mengolok-olok, paling banyak mengolok-olok, tapi sebenarnya melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya, tapi harus mirip ya. Apanya yang mirip? Misalkan wajahnya mirip tapi hidungnya besar, di depannya ada buah durian, berarti dia hidungnya membau durian. Itu karikatur, itu saja nggak apa-apa ya, yang penting berubah dari aslinya dan dilebih-lebihkan. Atau misalkan biasa
biasanya gambar orang yang paling banyak ya, suka mencuri, tiba-tiba digambar tangannya panjang gitu ya, suka berbohong, gambar yang hidungnya dibuat panjang, kepalanya biasa tapi mengikuti wajah seseorang, itu contoh karikatur. Dekoratif ya gambar yang dibentuk mirip objek aslinya tetapi hanya mirip ya, tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Misalkan nanti ada di belakang ya, di sini ini corak gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan asli. Kalau asli persis itu namanya realis ya. Ini saya jelaskan lebih lanjut. Di sini menyusunnya ya, ini menyusun dulu. Kalau ini realis, ini karikatur ya, besar kepalanya, ini kartun, dan ini dekoratif. Nah, dalam menyusun cerita, kalian tentukan ide pokoknya. Ini membuat komik ya, menyusun cerita itu membuat komik atau cerpen. Ide ceritanya, kemudian aku suka memelihara burung. Di sini kalau komik, di sini ditulisi ada tulisan-tulisan, hai, hello, iya, atau ini hello, hello. Nah, seperti itu komik. Kalau gambar pada kalau cergam ya, cergam itu pada suatu hari Dani keluar dari rumah. Pada pagi hari Dani keluar dari rumah. Dia langsung menemui ya. Dia langsung menuju ke tempat burung yang ada di depan rumah. Dia mengajak berbicara. Pada ini cerita baru kemudian ada ditambah gambar gitu. Itu namanya cergam. Kalau ada tulisan-tulisan ini namanya komik ya. Bedakan ya. Nah, untuk membuatnya harus ada ide cerita dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini maksud saya ini realis itu bisa foto ya, atau kamu melukis yang sama persis ya. Karikatur, nah ini gak butuh narkoba, main bas saja ya. Ini gambar kamu boleh, kamu gambar besar boleh. Terus ini gambar kartun boleh ya, berisi menghibur boleh, kamu tulis seperti komik boleh, cuma seperti ini boleh. Ini gambar dekoratif, kalian yang utama misalkan burung lah, burung ini kalian gambar saat di mana, walaupun ini kamu gambarnya di rumah terus kamu buat dekoratif seakan-akan di hutan, atau kamu nemu di jalan seakan-akan kamu taruh di rumah, itu namanya dekoratif, memperindah gambar ya, gambarnya diperindah. Seperti ini kan gak mungkin gambar seperti ini kan ya, ini memperindah pemandangan ya. Nah, burungnya di sini ya, ini cuma dekoratif ya, memperindah. Jadi kita nggak realistis melihat alam yang sesungguhnya, tapi yang penting kalau diberi gambar itu gambarnya semakin indah. Demikian juga bunga ya, bunganya indah, tapi ini kalau di tempat nyata kemungkinan tidak ada ya, hanya mirip. Nah ya, ini bunga apa gitu ya, melati, misal melati kan agak begini, ini dibuat begini gitu ya. Oke, nah selain itu kita ada yang namanya nih sampul ya, cover sama dengan sampul buku. Sampul itu ada sampul depan, sampul belakang, ini tengah ya, ada depan, ada belakang, ini tengah. Nah, apa saja yang harus ada pada sampul? Yang pada sampul atau cover ada ya, harus terdapat judul, terdapat kalimat penjelas dari judul ya, harus ada judulnya ya, judul cerdas ya, cerdas dan bugar, ini judul, ini penjelasnya, yaitu pelajaran penjelas tugas untuk SD, ini penjelas. Ini harus ada penerbit ya. Yang ketiga, nama penulis. Yang ketiga, nama penulis. Nama penulis di sini. Nih, penulisnya ini. Ya. Di sini juga judul. Di sini juga penjelas, di sini penulis. Ya.
Kalau penerbit cukup di sini, penerbit. Ini termasuk penjelas ya. Ini penjelas supaya mudah dilihat. Penerbit menyertakan gambar yang menarik. Nah, gambar ini silakan digambar dulu baru, atau kalau ya ditulis belakangan paling enak. Buat sketsa semuanya dulu baru diwarna ya. Ini harus ada gambarnya ya. Oke. Kemudian terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, sinopsis isi buku ya, sinopsis isi buku. Terus yang terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku. Ada identitas buku di punggung buku, ini loh identitas buku ya. Ini ISBN identitas bukunya. Jadi tugas kalian kali ini adalah membuat cover. Ya sebenarnya awalnya dua dari yang satu ilustrasi, tapi karena semuanya ini sudah termasuk ilustrasi, jadi kalian boleh membuat cover yang isinya gambarnya karikatur, terus kamu buat judul jangan, misalkan ini cacat yang sukses ya. Di sini kalian menggambar ilustrasi, menggambar gambar anak cacat yang sukses boleh. Atau kalau kalian merasa kesulitan cari buku cetak, kalian gambar, ikuti aja buku cetak itu. Yang penting yang pertama ada gambarnya. Nah, yang penting ada gambarnya. Kemudian ada unsur-unsur yang diperlukan, yaitu judul, penjelas, penulis, penerbit. Di sini juga judul, penjelas. Di sini ada singkat ya. Ini ada ulasan singkat tentang buku dan juga ini sing terakhir tadi identitas dari buku. Jadi unsur-unsurnya harus lengkap, ada gambar dan ini. Nah, ini ya, sudah paham ya? Kalian boleh melihat dari buku. Kalau misalkan buku kamu itu sinopsisnya yang belakang ini banyak, diambil saja satu paragraf gitu ya. Jadi tulisannya cukup satu paragraf. Untuk gambarnya bebas mengikuti, boleh kamu melihat buku, boleh mengarang penyandang anak cacat. Nah, demikian anak-anak pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.